Shalom umat Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah sampai di pasal-pasal terakhir dari kitab 1 Tawarikh, dan kita akan sama-sama menyimak pasal 25 sampai pasal yang ke-29. Dan sesudah itu besok berarti kita akan masuk kepada kitab 2 Tawarikh, dan mari kita sama-sama melihat dari pasal yang ke-25. Dan pasal yang ke-25 berbicara tentang bagaimana Daud mengatur semua persiapan termasuk orang-orang yang melayani di dalam bait Allah. Dan berbicara secara khusus adalah para penyanyi di pasal yang ke-25. Sungguh kita melihat bahwa segala hal yang berkaitan dengan bait Allah itu dipersiapkan dengan sangat-sangat teratur dan sangat-sangat baik. Ayat yang pertama dikatakan selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Dan ini adalah keturunan orang Lewi, dan mereka yang memang ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani, melakukan berbagai pelayanan di dalam bait Allah. Dan kita melihat di sini bahwa pelayanan menyanyi bukan cuma sekedar menyanyi dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi juga merupakan suara dari Tuhan, karena di situ dikatakan mereka bernubuat, dan itulah yang sekarang kita sering dengar, prophetic worship. Dan itu juga sudah ada dari kitab perjanjian yang lama yang dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk mengungkapkan ekspresi penyembahan kepada Allah, tetapi juga adalah mengungkapkan suara Tuhan kepada umatnya. Selanjutnya kita melihat tentang para penyanyi itu. Di ayat yang ke-6 dikatakan, mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Dan inilah orang-orang pilihan yang ditunjuk untuk menjadi para penyanyi. Dan kita melihat itu berarti kalau mereka dibimbing oleh ayah mereka, berarti mereka juga masih muda. Dan kita melihat di dalam dari bangsa Israel bahwa orang yang melayani Tuhan, yang bekerja di dalam bait Allah juga tidak peduli dengan anak yang masih muda dan juga orang tua, tetapi mereka bersama-sama dilibatkan untuk penyembahan kepada Tuhan. Dan kita melihat juga sesuatu yang kuat adalah orientasi keluarga ada di dalam pelayanan dalam bait Tuhan. Dan ayat 7 dikatakan jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Rupanya mereka sama-sama penuh tanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang terlatih dan memang mengkhususkan diri dalam pelayanan penyembahan kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian. Dan ini adalah hal yang sangat serius yang sudah dilakukan oleh Daud. Dan kita akan melihat yang selanjutnya di pasal yang ke-26. Pasal 26 berbicara tentang para penunggu pintu dan para pejabat-pejabat yang lain di antara orang Lewi. Dan para penunggu pintu itu dalam bahasa kita sekarang yaitu Asher, yaitu orang yang menunggu, tetapi pelayanan mereka adalah pelayanan yang lebih luas lagi. Dan kita baca ayat 12 dikatakan rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Jadi mereka tidak hanya di pintu saja, tetapi mereka juga ada tugas-tugas lain yang berhubungan dengan rumah Tuhan. Dan ayat 13 dikatakan untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Yaitu mereka akhirnya ada kelompok-kelompok dan sesuai dengan undian. Ada yang menjaga di pintu timur, pintu utara, pintu selatan, pintu barat. Tapi ada juga yang bertugas di setiap hal-hal yang sudah ditentukan di dalam rumah Tuhan, seperti menjaga barang-barang kudus atau barang-barang yang dikuduskan karena itu barang berharga dan akhirnya didedikasikan untuk Tuhan dan sudah dikuduskan di dalam bait Allah. Dan mereka bertugas dan mereka secara bergantian sesuai dengan undian, dengan tugas-tugas mereka melakukannya dengan sangat-sangat teratur. Dan ini semua juga termasuk sudah dipersiapkan
oleh Daud. Karena apa yang kita bicarakan kemarin, karena dia ingin menolong Salomo anaknya, karena anaknya itu masih muda dan menurut dia kurang begitu banyak pengalaman. Sebab itu dia sudah menolong anaknya Salomo agar proses mendirikan bait Allah ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-27. Pasal yang ke-27 berbicara tentang panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar yang ada di dalam kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud sebagai rajanya. Ayat yang pertama dikatakan, adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Wow, banyak betul apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Daud. Dan kita melihat bahwa setiap suku mereka ada perwakilan untuk dikirim dan untuk bertugas untuk melayani hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan. Dan juga mereka disediakan pengawas, diangkat pengawas-pengawas untuk mengawasi segala hal, termasuk mengawasi persediaan raja, pekerjaan di ladang, kebun-kebun di anggur, pohon-pohon zaitun, pohon ara, persediaan minyak, mengawasi tentang lembu sapi, unta-unta, kambing domba. Dan ini semua diangkat oleh Daud untuk mengawasi segala hal di dalam kerajaan. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberkati Israel sedemikian rupa dan mereka memerlukan orang yang banyak, dan Daud adalah pengelola yang baik di dalam kerajaannya, dan dia adalah administrator, dan dia kemudian menurunkan kepada Salomo yang kita tahu luar biasa juga dia diberkati oleh Tuhan. Dan kita sampai kepada pasal yang ke-28. Dan pasal 28 adalah pasal yang agak menyentuh karena ini adalah pesan-pesan terakhir dari Daud kepada Salomo. Dan secara khusus apa yang disampaikan oleh Daud adalah tentang pembangunan bait suci. Dan kita dapat melihat, menangkap hati Daud terhadap bait suci. Itu sungguh-sungguh ada di dalam hatinya. Dan dia sungguh-sungguh ingin melakukan apapun yang dia bisa selama masa hidupnya dan selama dia menjadi raja di Israel untuk mempersiapkan segala macam persiapan untuk pembangunan atau untuk mendirikan bait Allah. Dan ayat yang pertama dikatakan di situ, Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Wow, kalau mau dibilang di sini satu persatu yang disebutkan adalah orang-orang yang penting di tengah-tengah kerajaan Israel. Dan apa yang dikatakan Daud pada saat dia mengumpulkan, yang pertama adalah tentang bait Allah dan bagaimana dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan bagaimana hatinya untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan katakan bahwa bukan dia yang akan membangun bait Allah, tetapi anaknya yang sudah dipilih Tuhan, yaitu Salomo, dan Tuhan akan memberkati Salomo dengan luar biasa. Lalu kemudian dia berbicara juga tentang transisi dari kepemimpinan sebagai raja dari dia, dan masanya akan datang dia akan menyerahkan kepada Salomo. Dan ayat yang ke-8 saya bacakan kepada saudara. Di sana dikatakan, maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ayat 11, camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus
kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Dan satu perintah yang sangat bijaksana, awasan yang sangat bijaksana yang diberikan oleh Daud yang sudah mengalami berbagai macam pengalaman di dalam kehidupannya. Lalu kemudian dia menyerahkan kepada Salomo rencana bangunan dan segala sesuatu mengenai rumah Tuhan. Dan dikatakan di ayat yang ke-19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu, yaitu rencana pendirian bait Allah. Dan itu semua diserahkan kepada Salomo. Lalu ayat 20 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi dia melepaskan berkat kepada anaknya agar apa yang dilakukannya akan berhasil. Dan itu adalah teladan yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya, dan bagaimana dia mempersiapkan anaknya untuk melanjutkan pekerjaan Allah yang besar sesudah dia. Dan hal ini adalah hal yang perlu dicontohi oleh setiap ayah dimanapun engkau berada dan bagaimanapun apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepadamu. Lalu pasal yang ke-29 itu adalah pasal yang terakhir dalam kitab 1 Tawarikh. Dan di situ berbicara tentang bagaimana Daud memberikan teladan kepada para pembesar yang lainnya untuk mereka memiliki hati untuk memberi dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bait Allah. Ayat yang ketiga dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Saudara perhatikan, ini luar biasa. Berkali-kali Daud menyatakan tentang cintanya, tentang hatinya terhadap rumah Tuhan. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi apa yang menjadi milik pribadinya diberikan kepada Tuhan. Dan dikatakan ayat 4, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan itu sekitar 1 kilogram lebih sedikit emas yang diberikan yang menjadi miliknya, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Dan ayat yang kelima, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Dan kemudian dia memberikan satu tawaran yang sungguh pasti menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya. Dikatakan, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Dan akhirnya apa yang disampaikan oleh Daud dan sudah didahului dengan apa yang dilakukannya, akhirnya diikuti oleh pembesar-pembesaran lainnya. Mereka juga menyerahkan secara sukarela untuk rumah Tuhan, yaitu perak, emas, tembaga, besi, dan bahkan batu-batu permata diserahkan untuk pembangunan bait Allah. Dan dikatakan ayat 9, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Dan ini adalah rumusan yang diberikan oleh mereka, ya, Daud dan juga para pembesarnya. Bagaimana kita dapat bersukacita dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, yaitu apabila kita melakukannya dengan sukarela dan dengan tulus hati. Itu berarti kita ikhlas, kita happy melakukan dan memberikan segala sesuatunya itu buat Tuhan. Dan sudah pasti kita tidak pamrih untuk memberikan semua itu. Dan biarlah Tuhan juga dapat bersukacita dengan apa yang kita lakukan. Sama seperti saya percaya Tuhan juga bersukacita dengan apa yang sudah dilakukan oleh Daud dan juga pembesar-pembesarnya. Lalu kemudian di ayat-ayat berikutnya berbicara tentang nyanyian pujian Daud, karena sukacitanya selalu menimbulkan lagu baru, lagu puji-pujian. Bahkan kalau saya bacakan buat saudara ayat yang ke-10, dan itu ayat yang cukup terkenal dan sudah dinyanyikan, bahkan mungkin sebagian besar dari saudara tahu lagu itu.
Kalau saya bacakan atau mungkin saya nyanyikan, dikatakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Itu salah satu yang sudah kita tahu lagunya dan dinyanyikan. Bagaimana Daud selalu mengungkapkan puji-pujian, ucapan syukur penyembahannya kepada Tuhan lewat puji-pujian. Sebab itu saudara, apabila engkau bersuka cita mau memuji Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan terlalu saudara terganggu dengan engkau punya suara bagus atau tidak, atau engkau ada background musik atau tidak. Tapi nyanyikanlah dalam pimpinan Tuhan, dalam dorongan hati saudara yang Tuhan sudah karuniakan kepada engkau. Dan puji Tuhan, saudara, lalu kemudian cerita selanjutnya adalah cerita bagaimana akhirnya Salomo diangkat menjadi raja. Keesokan harinya dikatakan di ayat-ayat yang kita baca, bahwa akhirnya mereka tetap berkumpul karena memang sudah berkumpul semuanya, dan mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran di hadapan Tuhan. Lalu mereka juga bersukaria, mereka makan dan minum bersama-sama, dan pada saat itulah akhirnya Salomo diurapi dan menjadi raja atas Israel. Di ayat 25 dikatakan bahwa akhirnya Salomo diurapi menjadi raja, dan Daud akhirnya menyerahkan kepemimpinan selanjutnya kepada Salomo, dan Daud menjadi raja selama 40 tahun. Dan ayat 28 dikatakan, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Nah saudara, setiap kita dalam kehidupan kita memiliki tujuan Tuhan secara khusus bagi generasi kita sesuai dengan waktu di mana Tuhan sudah tempatkan, dan kita sudah diatur oleh Tuhan untuk kita hidup di dalamnya. Sebab itu marilah kita melakukan bagian kita. Mungkin saudara ada yang punya anak, ada yang tidak. Itu tidak menjadi persoalan, tapi lakukanlah semaksimal mungkin masa hidupmu sesuai dengan tujuan Tuhan, apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan saudara. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Generasi yang kita hidupi sekarang adalah generasi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Lakukanlah bagianmu dengan sungguh-sungguh, secara maksimal, karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, yaitu terlebih hidup yang Tuhan sudah karuniakan sebagai kesempatan yang paling baik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan berbahagialah kita kalau kita sebagai contoh seperti Daud yang telah melakukan bagiannya dengan baik dalam segala warna-warni hidupnya, bahkan warna kekurangan dan kelemahan dan dosa bahkan yang pernah dilakukan, tapi kita melihat dia tetap dekat dengan Allah karena dia adalah orang yang tulus hati, dikatakan firman Tuhan, dan dia suka belajar, gampang dinasehati, dan suka ambil keputusan dengan cepat untuk dia bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada rancangan Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Kiranya kita diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus.